Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jana Veronica dengan NPM 221506137. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir praktikum jaringan komputer untuk judul 1 yaitu Basic Switch dan Device Configuration. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan sebentar. Di sini saya akan menggunakan panduan dari modul yang lab ini. Jadi first thing first, kita akan membuat topologinya dulu. Nah, di sini kita pakai 2 switch dan juga 2 PC. Kita langsung aja untuk switch. Switch. Nih, bentar. Switch. Switch 1, 2. Terus 2 PC, kita pilih PC. Ini PC. PC-nya juga 2. Terus kita sambungkan menggunakan kabel. Nah, untuk yang switch ke switch ini kita menggunakan kabel copper crossover. Copper crossover itu yang ini ya. Dari sini, ini 01, ke sini 01. Nah, dari PC ke switch 0 ini, kita pakai kabel yang copper straight through. Yang ini. Dari PC, ini fast Ethernet 0, terus ke switch 0, ini yang fast Ethernet 06. Terus untuk dari PC yang PC satunya, PC 1 ke switch 1, kita juga menggunakan kabel copper straight through dari PC fast Ethernet 0, terus ke switch satunya itu dia yang 18. Nah, udah seperti ini. Terus kita ganti namanya. Untuk yang switch 1 ini, kita ganti namanya jadi S1. Config, terus ini display name-nya diganti aja jadi S1. Terus kita close aja. Nah, bisa dilihat di sini dia udah berubah ya jadi S1. Terus yang ini, switch 1 lagi kita ubah namanya jadi S2. S2. Ya, terus kita close aja. Terus ini ada PC2 yang satu. Ini kita ubah namanya jadi PCA. PCA. Terus kita close aja. Terus yang satu lagi kita ubah namanya jadi PCB. PCB. Terus kita close. Nah, sebenarnya di sini konfigurasinya itu udah sama ya, topologinya sama yang di lab ini. Ya, S1, S2, PCA, dan PCB. Lanjut, kita akan memasukkan IP-nya, IP address pada masing-masing PC. Di sini kita masuk ke PCA dulu. Terus kita masuk ke fast Ethernet 0. Nah, di sini IPv4 address-nya kita isi dengan IP address sesuai yang ada di tabel ini. Di sini PCI itu 192.168.110. Cek. Sini IP address-nya. Nah, ini subnet mask-nya itu harus disesuaikan. Di sini subnet mask-nya itu dia kayak default, yaitu 255.255.255.0. Nah, kita lihat di desktop, terus IP configuration, di mana di sini IPv4 address-nya itu sama dengan yang udah tadi kita isi di fast ethernet tadi. Kita langsung close aja. Lanjut, kita lanjut setting yang PCB. Itu sama caranya fast ethernet, terus IP-nya kita isi 192.168.111. Sini. Terus subnet mask-nya jangan lupa juga disesuaikan yaitu 255.255.0. Terus kita lihat di IP configuration-nya. Nah, di sini udah benar ya. Di 192.168.111. Nah, udah kita close.
Lanjut kita akan memasukkan IP address ke dalam switch. Caranya itu klik dua aja switchnya. Terus kita ke CLI. Nah, di sini kita enter sekali. Oke, kita ikutin aja. Kita ikutin ininya aja. Nah, di sini step pertama itu kita akan menggunakan command command dari enable. Di mana enable ini digunakan untuk masuk ke mode privilege exec yang memungkinkan kita untuk mengakses ke perintah dengan tingkat fatalitas yang lebih tinggi. Jadi, sorry, enable. Nah, di sini udah berubah switch-nya itu yang tadinya tandanya itu tanda kayak tanda panah gitu, tanda kurung gitu, jadi switch hashtag. Nah, di sini itu artinya hmm, kita udah masuk ke privilege exec mode-nya. Terus kita akan mengkonfigure terminal. Configure terminal. Nah, configure terminal ini tuh digunakan untuk kita memasuki global configuration mode, di mana kita itu dapat mengubah pengaturan switch. Nah, di sini kita udah masuk ke mode switch config baru hashtag. Ini artinya kita tuh udah ada di global configuration mode. Terus kita akan mengubah nama hostname-nya, yang tadinya ini kan switch, kita ubah namanya jadi S1 dengan perintah hostname, terus namanya S1. Nah, di sini namanya itu udah berubah. Yang tadinya switch, kita itu jadi namanya S1. Terus kita akan menggunakan prevent unwanted DNS lookup. Terus kita no IP domain lookup. No IP domain lookup. Di mana ini tuh digunakan untuk kita menonaktifkan DNS lookup. Ini juga mencegah agar switch-nya itu mencoba menerjemahkan perintah yang salah ketik sebagai nama domain. Terus kita enter aja. Nah, di sini udah. Terus kita akan memasukkan password dengan perintah enable secret class. Mana di sini enable secret itu merupakan komennya dan passwordnya itu class. Enable secret class. Ya, terus jangan lupa di line konsol 0, di mana line konsol 0 ini merupakan artinya itu kita memasuki konfigurasi untuk line konsol 0, yaitu aksesnya itu melalui port konsol fisik. Terus di enter aja. Nah, di sini bisa dilihat kita udah memasuki konfigurasi di line konsol 0-nya. Lanjut, kita set passwordnya lagi. Password Cisco dengan nama Cisco. Jadi di sini passwordnya itu Cisco. Itu di enter. Terus jangan lupa untuk login agar nanti ketika kita login kita itu bisa menggunakan password yang baru saja kita masukkan. Login, kalau udah exit. Nah, di sini kita udah masuk ke mode S1 config lagi ya. Nah, di sini kita akan men-set configure and enable SV1 according the addressing table. Jadi di sini kita akan menggunakan command prompt interface VLAN 1. Interface VLAN 1, terus kita enter aja. Oh ya, interface VLAN 1 ini tuh digunakan untuk memasuki konfigurasi untuk interface VLAN 1 yang merupakan switch virtual interface pada default switch. Ini tuh digunakan untuk mengonfigurasi IP pada switch agar dapat dikelola melalui jaringan juga. Lanjut, kita masukkan IP address-nya. Oh ya, IP address untuk yang switch 1 ini tuh sesuai dengan tabel yang di atas ya. Tadi itu ini udah sesuai sih. Terus taruh sini paste. IP address ini command prompt-nya, terus kita masukin IP-nya dan juga subnet mask-nya. Enter. Terus kita menggunakan command no shut, di
di mana no shade ini tuh artinya kita mengaktifkan interface VLAN satunya itu secara default, biasanya dalam kondisi shutdown. Jadi dia itu biar nggak down, jadi biar up. Oke, lanjut aja. Nah, terus kita lanjut akan meset si banner MOTD. Nah, banner MOTD ini tuh apa? Banner MOTD ini tuh eh, digunakan untuk membuat message yang akan ditampilkan setiap kali kita mencoba login ke switch-nya. Terus jangan lupa ini paste, enter. Nah, kita masukkan aja kalimatnya. Di sini, di sini, terus enter. Nah, kita juga bisa menggunakan, di sini tuh ada beberapa cara. Di sini saya menggunakan hashtag pagar. Tapi selain hashtag pagar, kita juga bisa menggunakan simbol-simbol lain seperti bintang ataupun apapun itu, dolar ataupun apapun itu. Yang penting simbol awal dan simbol akhirnya itu sama ya. Udah, terus kita exit aja. Sudah exit. Lalu kita akan nge-save konfigurasinya ini menggunakan copy running config startup config. Paste, enter. Ini kita enter aja. Oke, udah sampai sini. Kita akan mencoba untuk mendisplay konfigurasinya. Ini menggunakan show running config. Show running config. Paste, enter. Nah, di sini udah kita, nah di sini kita akan, nah ini artinya itu kita udah nge-save ya. Coba kita akan mencoba login menggunakan uh, password dan yang udah kita masukkan tadi. Pertama kita exit dulu. Nah, exit. Nah, di sini kita akan dimintai password. Kita masukkan passwordnya dulu. Yang pertama itu Cisco. Terus enable. Baru kita masukkan password yang kedua yaitu class. Nah, bisa dilihat ya di sini kita udah masuk ke mode configure-nya. Yang artinya password yang udah kita set tadi dan IP-nya itu lancar. Kita langsung lanjut untuk mengonfigurasi IP address pada switch yang kedua. Caranya itu sama, yang membedakan itu hanya hostname dan juga IP address-nya. Kita langsung aja ke CLI, terus enter, terus enable dulu di sini. Udah enable, sebentar. Udah enable, kita configure terminal. Dan di sini kita ubah namanya hostname S2. Yang tadinya dia hostname S1, kita ubah namanya jadi S2 karena ini merupakan switch yang kedua. Kita enter aja. Nah, di sini terus kita menggunakan IP domain lookup untuk nge-print DNS lookup-nya. Kita paste, terus kita buat passwordnya. Passwordnya kita samain aja biar kita nggak ketukar dan nggak bingung. Terus jangan lupa masuk ke line console 0. Terus kita masuk ke password. Kita set lagi password yang kedua yaitu passwordnya disjok. Kita enter aja. Terus jangan lupa login agar nanti ketika kita ingin login ke switch kita bisa menggunakan password yang baru saja kita konfigurasi atau kita kalau udah di login exit. Terus kita akan masuk untuk ngekonfigurasi si IP address dari switch yang kedua. Ini kita paste aja interface VLAN 1. Dan di sini kita masukkan IP address-nya.
Dimana untuk yang switch 2 itu dia IP address-nya, aduh maaf, IP address, kita lihat di tabelnya ya. Nah, di sini untuk yang switch 2 itu IP address-nya 192.168.1.2 dan subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, udah seperti ini, kita enter aja. Nah, di sini udah. Jangan lupa untuk kita menggunakan perintah no shard. Udah di sini. Terus kita akan membuat banner MOTD-nya atau message yang akan muncul setiap kali kita login ke switch-nya. Terus kita masukkan aja message-nya. Nah, udah masuk, terus kita exit. Udah, terus kita akan nge-save si konfigurasinya ini. Caranya itu dengan copy running config ini. Terus kita enter aja, terus kita enter lagi. Terus kita akan nge-display si konfigurasi yang tadi udah kita set. Nah, bisa dilihat ya di sini. Hostname itu S2, enable secret, no IP, domain lookup, dan semacamnya. Terus kita enter lagi. Nah, kita keluar dulu. Nah, kita exit. Nah, kita akan coba untuk masuk ke switch 2 ini menggunakan password yang baru saja kita setting. Nah, di sini udah diminta passwordnya, yaitu Cisco. Nah, di sini kita enable dulu, baru kita masukkan password yang kedua, yaitu class. Nah, berarti ini artinya kita itu udah bisa masukin si IP address dan juga ngeset passwordnya. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Ini ada dua pertanyaan, saya akan menjawab yang pertama dulu, di mana from a PC, ping S1 dan S2. Nah, the ping-nya itu should be successful. Jadi, saya akan mulai dari PCA dulu, terus sini saya ke command prompt. Nah, di sini saya akan nge-ping si switch 1 dulu ya. Caranya itu, kita masukkan command prompt, terus kita masukkan IP-nya. Di sini IP-nya itu 192.168.1.1. Terus kita enter cek. Nah, kalau dia responnya kayak gini, nah request timeout artinya itu dia sudah berhasil ya. Kita lanjut untuk yang switch yang kedua, yaitu pin 192.168.1.2. Terus kita enter. Ini untuk yang switch 2 ya. Nah, bisa dilihat di sini untuk yang switch 2 juga dia berhasil. Nah, oke. Coba kita lanjut aja untuk ke PCB-nya. Di PCB-nya sama caranya. Kita pakai command prompting, kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.1. Terus kita enter aja. Nah, untuk yang PC yang B juga dia berhasil. Terus ping 192.168.1. Nah, ini untuk yang switch yang kedua, dari PCB ke switch yang kedua. Enter aja.
Nah, kita bisa lihat ya berhasil juga. Berarti untuk jawaban yang pertama tadi dari PC ini kita ngeping switch 1 dan switch 2 baik dari PCA dan PCB semuanya itu sukses. Lanjut untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan yang kedua itu from a switch ping PCA dan PCB the ping should be successful. Jadi kita dari switch ini mau ngeping si PCA sama PCB. Oke, baik, lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya from a switch ping PCA dan PCB. The ping should be successful. Jadi saya harus ngeping si PCA dan PCB ini dari switch 1 dan switch 2. Kita lanjut ke switch 1 dulu. Ini saya di switch 1 ya. Kita menggunakan perintah ping 192.168.1.10. Salah. Titik 10. Nah, ini tuh IP address dari si PCA. Ini. Udah, terus kita enter aja. Nah, bisa dilihat ya di sini keterangannya adalah success rate is 100%, yang artinya itu berhasil. Terus saya mau ngeping si PC2 atau PCB, ini dia IP address-nya ping 192.168.1.11. Enter aja. Nah, bisa dilihat ya di sini juga untuk yang PCB dari switch 1 itu dia berhasil juga, yang artinya berhasil ya dua-duanya. Terus kita coba untuk yang switch 2, kita mau ngeping sebentar. Kita masuk dulu Cisco. Terus enable. Terus nah di sini saya akan mencoba untuk ngeping dari switch 2 untuk ke PCA dan PCB. Untuk PCA itu 192.168.1.10. Enter. Nah, di sini keterangannya adalah success rate is 100%, artinya itu berhasil. Kita lanjut ke yang PCB. Komennya sama, ini 192.168.1.11. Kita enter aja. Nah, di sini juga keterangannya success rate is 100%, yang artinya ini tuh berhasil. Oke. Terus saya mau coba untuk Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai display di status. Jadi kita akan melihat statusnya itu up atau down pakai perintah show IP interface brief. Di sini saya udah ada di switch yang kedua ya. Ini kita paste aja. Nah, Nah, di sini bisa dilihat ya untuk yang switch 2 ini dia yang satu itu dia up, terus yang 18 up dan VLAN satunya itu up sesuai ya dengan yang tadi kita. Terus kita coba lihat yang di switch 1. Switch 1 kita lihat pakai komen sama. Nah, bisa dilihat di sini untuk yang switch 1 itu dia satunya up, 6 up, dan juga untuk VLAN satunya itu up juga. V6-nya up ya. Oke, baik. Saya kira cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tugas akhir judul 1, Basic Switch dan End Device Configuration. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.